Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Namun kitab suci terutama Injil yang kita baca pada hari ini masih berputar tentang penderitaan Yesus. Yesus masih berbicara tentang arti salib yang dialaminya. Hal itu menunjukkan bahwa para murid masih tetap putus asa. Mereka tidak mengerti akan arti kebangkitan. Dua orang murid mundur ke Emmaus dengan berjalan kaki sejauh 7 mil atau 11,6 kilometer. Dan di tengah-tengah kegelisahan itu, Yesus yang hadir justru dipandang berbeda oleh mereka. Hati mereka benar-benar masih dalam gelap. Meskipun kemudian mereka berkobar-kobar, tetapi pintu-pintu rumah mereka masih terkunci. Belajar dari para murid ini, marilah kita merenungkan 3 poin berikut. Mengapa hal itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan? Yang pertama, Tuhan dalam gelap. Suka duka, gembira dan nestapa, tangis dan tawa silih berganti mengiringi hidup kita. Ketika giliran tangis duka nestapa hadir dalam kehidupan kita, mendera hati, semua akan menjadi tampak gulita. Apalagi kesedihan akibat kehilangan orang yang sangat dicintai. Gelap akan semakin pekat. Rasa putus asa akan segera menembus dada. 2 orang murid dari Emmaus menjadi contoh yang nyata. Petrus dan para murid yang lain juga tidak jauh beda. Keadaan menjadi lebih parah, kesedihan yang mendalam seperti ini akan semakin menggelapkan. Para murid benar-benar kehilangan Tuhan. Kehadirannya makin dikira hantu yang sungguh menakutkan. Damai sejahtera yang dibawa Tuhan justru makin merasakan mereka semakin gelisah. Pertolongan Tuhan dipandang malah sebagai hukuman. Mereka benar-benar tak mampu memandang kedatangan Tuhan. Apa yang mesti kita pelajari dari pengalaman seperti ini? Kitab Mazmur di bab 34 ayat 18 menulis, Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang kehilangan harapannya. Justru di tengah kesedihan seperti yang dialami oleh para murid, Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Saat keadaan dalam situasi sulit, Yesus justru hadir memberikan kekuatan. Inilah pelajaran berharga untuk kita dari kitab Mazmur ini. Karena ternyata seringkali kesedihan membuat seseorang tak mampu menahan itu dan akhirnya kehilangan Tuhan. Maka Mazmur mau mengatakan, jangan sekali-kali kehilangan Tuhan. Justru di saat hidup kita mengalami kegelapan seperti itu, Tuhan sungguh datang. Di tengah padang gurun Sinai, bangsa Israel justru menemukan Allah Yahweh yang mereka pegang sampai turun-temurun. Di dalam penjara gelap, Yohanes dari salib malah menemukan Allah yang dicintainya, yang selama ini seakan hilang dalam hidupnya. Inilah yang mesti kita ingat dalam kehidupan supaya kita tidak kehilangan Tuhan. Pembelajaran yang kita temukan dalam diri para murid itu, seringkali kita justru kehilangan Tuhan di antara kesedihan yang kita alami. Padahal di situ sebenarnya Tuhan justru
sungguh dekat. Yang kedua, Tuhan dalam damai. Yesus berulang kali mengunjungi para muridnya yang masih mengalami ketakutan dengan mengawali kata-kata, damai bagi kamu. Kalau di teks dalam kitab suci juga disebutkan, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan dalam satu kesempatan kunjungan untuk para muridnya, Yesus mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Berarti kata-kata damai ini menjadi penting dalam kehidupan. Boleh dikatakan inilah yang menjadi obat penawar supaya orang tidak kehilangan Tuhan. Ketika hati masih kalut, para murid menjadi takut. Begitu mereka mengalami damai, persoalan hidup bisa terurai. Saat mereka mengalami ketakutan, rumah mereka dikunci, pintu hati mereka tertutup. Tetapi ketika mereka mengalami damai, semangat kembali mencuat. Harapan indah kelihatan dan putus asa tidak lagi mengemuka dalam hidup mereka. Oleh karena itu, hati yang damai adalah kunci penting dalam mengatasi persoalan sekaligus merangkai hidup di masa depan. Dari hati yang damai, Yesus yang bangkit bisa dikenali. Dalam hati yang damai, perubahan hidup bisa terjadi. Yang jahat akan bertobat, yang sakit akan sembuh, yang berselisih berangkulan, yang miskin sejahtera, yang terbelenggu dibebaskan, yang berdosa disatukan dengan Allah. Inilah anugerah penting dalam masa Paskah ini. Dari pihak kita dimintakan partisipasi yang aktif dan kreatif, supaya kemudian kita sungguh-sungguh dapat melihat pengalaman hidup kita apapun itu. Kita kemudian bisa mengalami damai yang datang dari Tuhan, agar perubahan hidup bisa sungguh terjadi. Agar Tuhan yang membawa damai itu akan sungguh-sungguh membuat kita mengenali kehadirannya. Yang ketiga, Tuhan dalam Ekaristi. Setelah kita bisa menemukan bahwa di dalam gelap itu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Setelah kita dapat melihat bahwa Tuhan yang membawa damai itu mengubah diri kita, maka mari kita mencoba melihat Tuhan yang hadir dalam kitab suci, dalam Ekaristi. Dan satu hal ini menarik untuk diperhatikan. Sebab di dalam setiap kesempatan penampakan, Yesus selalu melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, menerangkan isi kitab suci. Yang kedua, membuka tangan dan kaki bekas paku dan bahkan juga membuka lambungnya. Dan yang ketiga, memecah-mecahkan roti. Itulah yang ditampakkan oleh Yesus setiap perjumpaan dengan mereka. Dengan sabda Allah, Yesus membuka pikiran untuk mengerti bahwa derita, salib dan kebangkitan itu sudah ditulis dalam kitab suci. Tapi karena orang dibelenggu oleh kesedihan, maka seringkali yang terjadi dalam kitab suci tak bisa dipahami. Dan disitulah Yesus membuka pikiran mereka. Melalui tangan dan lambung yang terluka dan juga kaki bekas salib itu, Yesus memberikan bukti bahwa pengorbanan cinta sampai mati itu dilakukan oleh Tuhan. Tidak dengan main-main dan itu sungguh nyata. Dan dengan mengulangi Ekaristi, Yesus membagi-bagikan dirinya agar menjadi kekuatan bagi para muridnya. Apa yang terjadi setelah itu? Saat mereka melewati 3 hal itu, yaitu mendapatkan penjelasan isi kitab suci, melihat bekas luka di tangan dan di kaki, dan juga Yesus memecah-mecahkan roti, 2 orang murid dari Emmaus berkobar-kobar kembali
Dan Petrus serta teman-temannya yang dahulu menyangkal Yesus dan lari dari salib itu bertobat dan kembali kepada Tuhan serta mewartakan sabda Tuhan dengan gigih. Para murid yang sedih dan berbeban berat berubah menjadi gembira, penuh harapan, kreatif mewartakan kebangkitan Tuhan. Kalau demikian adanya, berarti Ekaristi itu selalu menyembuhkan luka-luka batin. Dan orang yang dipenuhi dengan kesembuhan dari luka-luka batin akan mengalami damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu telah menyentuh setiap hati orang yang merayakannya, maka Paskah akan melahirkan harapan yang baru. Hidup mulia bersama Tuhan akan sungguh terjadi. Oleh karena itu mari kita lihat peristiwa penyelamatan Tuhan melalui pembacaan kitab suci yang kita dengar ini. Supaya kita memaknai Paskah dengan sungguh-sungguh nyata, tidak sekedar kita semua merayakannya dengan gembira, tetapi kita merayakan dengan perubahan sebab hati kita yang seringkali dipenuhi dengan luka-luka batin telah disembuhkan oleh Yesus dan damai sejahtera itu diwujud nyatakan dalam diri kita. Semoga dengan demikian kita semakin mengerti akan kebangkitan dan akhirnya membuat kita mengalami perubahan untuk tetap setia pada Yesus apapun yang terjadi. Tuhan memberkati.